Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, Al-Imran ayat yang ke-139, yakni yang berjudul manusia lebih percaya kepada orang lain, percaya kepada cerita orang lain daripada cerita dirinya sendiri. Jadi manusia tak pernah percaya kepada dirinya, tapi ia lebih percaya kepada diri orang lain, kepada kitab orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Nah, inilah selama ini kita hanya meninggi-ninggikan derajat orang lain, meninggi-ninggikan para rasul, para nabi terdahulu. Kita hanya beriman kepada yang dulu, yang sekarang sudah tidak ada. Kita lebih percaya dan yakin dengan orang dulu daripada orang dirinya sendiri. Maka disitulah tempatnya kesedihan, penderitaan, debat sana-sini. Tidak ada selesai-selesainya. Tersiksa manusia dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia merasa percaya dengan diri orang lain. Dan janganlah kamu merasa lemah, karena manusia merasa lemah bila manusia membahas orang lain, dan jangan pula bersedih hati. Manusia bersedih hatinya bila memandang orang lain, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman, jika kamu orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang sudah mengenal fitrah dirinya sajalah yang dikatakan orang-orang beriman. Orang-orang yang sudah mengenal fitrah dirinya lah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Tuhannya. Jadi manusia tinggi derajatnya tidak memandang manusia-manusia yang di luar dirinya, yang tidak ada kok ditinggi-tinggikan. Wong hanya cerita wae kok ditinggi-tinggikan, padahal dirinya itu lebih tinggi dari apa yang diceritakan itu bila manusia menyadarinya. Karena semua yang diceritakan di dalam ayat-ayat suci yang dulu itu pun cerita yang di dalam. Itu pun juga cerita diri masing-masing manusia. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikannya? Karena manusia lebih yakin, lebih percaya dengan diri orang lain. Manusia lebih yakin dan percaya dengan cerita orang lain daripada yakin dan percaya kepada cerita dirinya sendiri di hatinya. Maka manusia tak akan pernah mendapatkan ketenteraman di dalam kehidupan. Manusia tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan bila masih memandang, bila masih percaya kepada diri yang di luar dirinya. Maka manusia akan silau di dalam kehidupan ini, melihat kekayaan orang lain silau, melihat
tingginya derajatnya orang lain silau, sehingga manusia jadi orang-orang yang rendah di dalam dirinya sendiri, gampang berputus asa, gampang bersedih, gampang takut, gampang terlunta-lunta hatinya, merasa dirinya yang paling termiskin di dunia, merasa dirinya orang yang paling berdosa, merasa dirinya orang yang paling bersalah, sehingga ia putus asa dari rahmat Tuhannya. Karena manusia selama ini hanya percaya memandang diri orang lain, cerita orang lain. Padahal dirinya itu lebih tinggi derajatnya dari apa yang diceritakan itu ketika manusia itu sudah tahu hakikat kefitraan diri manusianya. Maka yang bisa menyelamatkan manusia adalah diri manusia itu sendiri. Yang jadi juru selamatnya manusia adalah ya diri manusia itu sendiri. Tergantung manusianya mau kembali kepada Allah atau masih cinta dan kembali kepada dunia. Bila manusia masih cinta kembali kepada dunia, ya disitulah tempat penyiksaan, ya disitulah naroka. Ketika manusia dan hati yang buta masih ada, yaitulah bahan bakarnya naroka, yaitu sesungguhnya naroka. Jangan dibayang-bayangkan naroka itu besok tidak ada, karena yang ada hanya Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Jadi sebenarnya percaya diri itu sangat amat mulia di sisi Tuhannya. Apa maknanya? Bukan percaya diri kepada diri hawa nafsu loh ya. Jadi kalau belum terbaiat hatinya, maka tidak akan pernah paham apa yang dimaksud percaya diri. Percaya diri kepada kedirian manusianya, ya inilah percaya diri di dalam diri kepalsuan. Makna hakikat percaya diri itu kepada diri yang sebenar-benarnya diri. Itulah yang dimaksud jalan keselamatan. Bukan kepada diri yang bukan diri. Manusia ini kan bukan diri. Manusia ini kan bukan sejati, alias fana, rusak. Karena yang percaya diri, siapakah diri? Siapakah yang percaya kepada diri? Ya yang punya diri itu. Karena kita tak punya diri ya, akhirnya enjoy saja. Itulah sangat pentingnya kita percaya kepada diri sendiri daripada percaya kepada diri orang lain, daripada percaya kepada cerita orang lain, daripada percaya kepada cerita kitab-kitab yang ada di luar diri. Jadi bila kita sudah bertemu diri yang sebenar-benarnya diri, itulah yang dimaksud percaya diri, sehingga nyatalah kitab-kitab dan sehingga nyatalah kesucian Tuhan di alam semesta ini. Jadi manusianya enjoy saja di dalam kebahagiaan, di dalam kesehatan, di dalam kelapangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya yang sebentar ini. Jadi bagaimanakah cara meninggikan derajat? Saya ulang lagi, jika kamu
ayat yang ke-139, saya ulang lagi, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi maknanya tinggi derajatnya di sini ketika manusia sudah merasakan kenikmatan surga. Apa itu? Ketenangan hati, keenjoyan hati, menerima apa yang sudah diterima dengan legowo, dengan rela, dengan ridho, apapun itu. Itulah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kenapa? Derajatnya sudah nerimo ing pandum, ikuti apa yang sudah diperankan, ikuti apa yang sudah ditetapkan, ikutilah aturan cerita Tuhan. Jadi orang-orang yang mengikuti aturan cerita Tuhan itulah orang-orang yang tinggi derajatnya, bukan jadi orang-orang yang melawan aturan Tuhan. Maka ia akan sengsara di dalam pagelaran ini karena merasa tersisihkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh manusia itu. Jadi merasa tersisihkan. Jadi merasa banyak kekurangan sehingga banyak minta-minta. Sehingga banyak doa-doa, ibarat di dalam neraka itu orang-orang yang menjerit-jerit, tolong, tolong, tolong. Tapi bagi orang-orang yang rela ridho dengan apa yang sudah ditetapkannya, ia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah. Sehingga hatinya rela, hatinya ridho, tenang-tenang wae, ora minta tolong-tolong lagi. Kenapa? Karena ini sudah ketetapan. Sang sutradara harus ikut. Agar apa? Agar bisa menikmati perjalanan pagelaran kehidupan ini. Tapi kebanyakan kita melawan kehidupan, tidak menerima kodar, tidak menerima ketetapan Tuhan. Sehingga disitulah tempat siksa. Ketika kita melawan Tuhan, kita tidak menerima apapun yang dikehendaki Tuhan, ya itulah yang dimaksud neraka. Berarti neraka surga sudah jelas adanya sekarang juga. Tergantung Anda mau masuk neraka atau masuk surga, semua ada pada diri kita masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang sebentar ini bisa menjadikan kita, khususnya diri saya sendiri, menjadi pedoman untuk pelajaran di dalam perjalanan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan kembali pada yang hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, berkah di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin.